Saya kembali lagi sebagai warga negara Indonesia, mempunyai KTP warga Indonesia, dan hidup di negara Republik Indonesia, berhak untuk mencalonkan diri. Apalagi saya merasa putra-putri atau mempunyai teman putri juga, putra-putri terbaik yang bisa memperjuangkan masyarakat. Mungkin saya bisa ada di Komisi 10, bisa membawa olahraga di situ, dan fungsi dari Dewan itu adalah kan sebagai legislator, budgeting dan pengawasan. Dan saya concern di sini terhadap dunia olahraga, bicara mengenai barometer selama ini olahraga kita di Olimpiade yang kita tahu sekarang sudah turun dari peringkatnya. Saya lahir besar di Papua. Kenapa selama ini anggota-anggota DPR kita banyak dari Papua, tetapi mereka itu nggak ada peran yang signifikan, yang nyata bagaimana mewakili Papua sehingga orang Papua itu merasa hak-hak dia itu terwakili. Nah itu yang saya lihat kurang gitu loh. Jadi saya rasa mungkin saya harus masuk gitu loh. Setidak-tidaknya bisa menyuarakan suara orang-orang saya, saudara-saudara saya dari Papua. Menurut saya ada jembatan yang terputus di sini. Ada komunikasi yang terputus antara Jakarta dan Papua. Menurut saya yang selama ini gagal di jembatani oleh saudara-saudara saya, abang-abang saya yang duluan ada di DPR. Mereka tuh gagal membuat sehingga orang Papua itu bisa duduk satu meja dengan pemerintah. Terus terang kalau aku sendiri gitu tiba-tiba diajak tapi aku nggak ngerti mau ngapain gitu ya, dan bidangnya pun aku nggak ada yang aku fokusin gitu ya, dan aku mengerti apa yang aku harus jalankan di partai ini aku dipilih, aku terus terang aku nggak akan ikutan di caleg karena itu takutnya aku hanya sebagai boneka atau sebagai tim hore atau hura-hura aja gitu. Aku sendiri akan membuat program-program yang benar-benar diskusi dengan para petani sekarang ini ya. Tadi kan aku di organik, sekarang lebih global ke petani Indonesia. Dan kedepannya aku sih setelah aku baca banyak literatur yang ada di dunia pertanian atau info-info sebelumnya yang ada gitu ya. Ternyata memang dari atas sudah memberikan banyak dana, ternyata sampai bawahnya petani benar-benar nggak dapat apa-apa dan kembali tetap menjadi petani di dunia agraris yang kembali menjadi petani miskin. Malam ini telah hadir di studio Mata Najwa calon anggota legislatif dari Partai Golongan Karya, Charles Bonar Sirait. Selamat malam, Mas Charles. Malam, Mbak Najwa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama sudah diundang. Jadi mau anggota DPR ya? Kenapa mau jadi legislator? Ya, sebetulnya ini adalah pengulangan pemantapan hati. 2009 sebetulnya sudah diundang. Dalam bayangan Anda apa sih yang akan dilakukan sebagai legislator? 3 fungsi anggota legislatif yang kita tahu bahwa mulai dari menyusun anggaran, legislasi, menyusun undang-undang, dan juga pengawasan. 3-tiganya tuh merupakan cermin dan sebuah pekerjaan yang mengharuskan seseorang tuh punya main yang besar, mainframe-nya terhadap persoalan-persoalan di Indonesia. Dan yang paling gampang sebetulnya kalau kita bisa bilang jadi anggota DPR tuh capek. Kenapa? Karena dia sama seperti sekolah. Dia melihat peta umum masalah Indonesia di sana. Dan dia harus menyuarakan itu, dia harus keras menyuarakan itu kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi Anda sadar penuh apa yang akan Anda lakukan ini bukan sesuatu yang mudah begitu ya? Menurut saya tidak mudah. Anda memahami visi misi dan ideologi partai yang akan mengusung Anda? Iya, karena ayah saya juga dari Partai Golkar dan senior di Partai Golkar, dan pada saat kepengurusan Pak Akbar Tanjung, beliau aktif di sana. Nah, itu membuat saya jadi jauh lebih mudah untuk ngomong dengan teman-teman di Partai Golkar. Jadi Anda yang melamar atau Anda yang diajak nih, Mas Charles? Kalau itu melihatnya, mungkin Najwa kata-kata yang paling baik adalah dua-duanya sama-sama melihat. Karena nggak ada orang ataupun hari ini partai yang ingin merasa, wah kita yang butuh Anda, atau Anda yang butuh kita. Saya rasa equilibrium itu yang paling baik. Tapi yang pertama kali maju dengan ide, ini dong jadi anggota DPR dari partai saya. Mungkin yang juga perlu menarik dilihat adalah saya aktif untuk menjadi pembawa acara di beberapa acara Partai Golkar. Jadi memang sudah ada kegiatan terlebih dahulu yang dilakukan. Persis. Dan setelah itu, Mas Tantowi yang terlebih dahulu nanya apakah 2014 Anda confirm untuk bisa membela kepentingan rakyat. Saya katakan, saya coba kali ini. Gitu. Digembleng khusus atau ada semacam kursus kilat atau apapun yang dilakukan oleh partai mempersiapkan Anda untuk maju? Sekarang ini saya di Partai Golkar itu adalah fungsionaris pusat. Jadi tanpa ikut orientasi pun sebetulnya setiap hari melihat juga permasalahan-permasalahan di partai. Jadi di fungsionaris pusat di PP Partai Golkar, nama saya masuk di Departemen Seni Budaya dan Pariwisata bersama Mas Tantowi. Itu sudah sejak 2010. Dan berikutnya ketika menyatakan juga siap untuk bisa katakanlah ikut
belajar di dalam proses demokrasi 2014, mengalami lagi apa yang disebut dengan pendidikan, yaitu orientasi fungsionaris. Jadi di sana, di kader, ada pelatihan-pelatihan, dan setahun ini memang sangat berat sekali. Terus karena kan ada yang tidak bisa dipungkiri adalah persepsi masyarakat terhadap legislator yang berlatar belakang selebriti. Kalau misalnya kita bacakan saja ya, rata-rata kalau ditanya minim pengalaman, minim pengetahuan politik, hanya vote getter, bukan kader ideolog, image-nya hura-hura, tidak punya kapasitas. Persepsi-persepsi seperti ini bagaimana Anda menanggapinya? Ya, saya rasa hak untuk bisa berdemokrasi, hak untuk bisa mencalonkan diri ke anggota legislatif itu adalah hak dari semua warga negara. Dan label artis, mau label insinyur, label dokter, saya pikir akan jauh lebih baik kita pinggirkan, walaupun itu tidak bisa dilupakan karena itu profesi hari-hari. Tapi sesungguhnya setiap orang pasti juga ada yang punya kualitas. Nah, saya yakin di artis ini juga banyak yang punya kualitas. Kalau kita lihat tahun ke belakang, dulu saja saya mengenal almarhum Yosiano Waas, ya. Tapi cuma nama itu, ada almarhum Edi Sud. Tapi sekarang saya udah nggak bisa ngitung lagi karena ada banyak yang menurut saya bagus. Tantowi Yahya, Nurul Arifin, dari partai lain ada Rike Diapitaloka, Dedi Yusuf bahkan melenggang sampai ke wakil gubernur. Ada Mas Deddy Miing Gumelar. Saya katakan kepada partai, kalau memang saya diizinkan, saya ingin ada di Komisi Pendidikan, Komisi 10. Kenapa hati saya ada di pendidikan? Saya miris lihat kondisi pendidikan hari ini. 5 visi saya untuk ke depan. Pertama adalah sarana fisik untuk sekolah-sekolah di Indonesia itu harus naik. Kualitas pendidik atau kualitas guru itu harus naik. Sementara kita bisa catat sekarang di SD, 1,2 juta itu guru SD, hanya 13,8% yang punya pendidikan D3 ke atas. Ini datanya tahun 2011. Untuk guru SMP, hanya 38% pendidikan D3 ke atas. Itu 680 ribu. Buat saya idealnya guru-guru di Indonesia harusnya S1 bahkan S2. Ada prestasi peserta didik, kesejahteraan mereka, dan yang terakhir adalah mahalnya biaya pendidikan, ini harusnya bisa diturunkan. Demokrasi kita kan biaya politik tinggi nih. Ya. Anda sudah menyiapkan berapa budget untuk bisa lolos jadi DPR? Saya katakan waktu itu kepada Mas Tantowi, saya katakan kepada Partai Golkar bahwa saya agak tabu dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita tidak bicara money politik, kita bicara biaya politik dari mulai bikin spanduk dari mulai mengumpulkan massa dan sebagainya. Ya, saya rasa ini kan juga ada partai juga nanti membuat, kita juga nanti membuat. Golkar bilang akan mensponsori Anda? Enggak, pasti kalau di semua partai itu, apalagi yang ada teman-teman yang tokoh public figure, pasti diikutkan. Hasil penelitian Mas Pramono Anung, Wakil Ketua DPR, harus minimal punya 500 juta. 700 juta, kalau artis katanya 700, kalau yang lain-lain udah di atas 1 miliar. 1 miliar, 2 miliar. Jadi 700 harus siap-siap nih. Saya berharap kalau bisa fakta itu diputarbalikkan dan ada dukungan dari rakyat, saya yakin rakyat Jakarta, apalagi saya pilih dapilnya Jakarta Timur, jauh lebih cerdas dan nggak suka uang. Dan buat saya sekarang, kerja-kerja politik itu harus jauh lebih penting daripada uang. Saya agak muak dengan money politik. Ini pilihan hidup kalau saya. Jadi kalaupun besok gagal tidak jadi apa-apa di PDI Perjuangan, Anda tidak akan melihat saya ada di partai lain. Itu ideologi.